Bisnis model. Suatu hari saya tak sengaja bertemu rekan-rekan bisnis di tempat parkir. Tak sengaja kami parkir berdekatan dan ketika kami mengunci mobil hampir bersamaan, terdengar bunyi alarm, tuit, beruntut. Saya menengok ternyata di kiri ada si D dan di kanan ada si K. Jarak mobil kami hanya terpisah satu mobil. Kami pun saling tunjuk dan hampir bersamaan bertanya, "Lah, lagi apa di sini?" Sejujurnya tidak ada agenda pertemuan resmi saat itu, saya sendiri cuma mau cari mouse buat laptop. Biasanya wilayah Jakarta Pusat itu bukan daerah teritori saya, tapi kami sepakat membuat agenda rapat hari itu. Kebetulan kami bertiga memiliki usaha membangun bisnis startup apps yang menginjak tahun ketiga dan ini kunci kata-kata yang harus diingat. Sekali lagi bisnis itu belum juga jalan atau istilah kerennya belum komersial, RUPS dadakan ini pun jadi agenda tidak terencana tapi penting. Inilah bisnis yang masih inkubator, dan bukan yang terlama dalam usaha saya membangun bisnis. Ada juga bisnis lain yang lebih dari 5 tahun baru komersial, itulah bisnis. Memang ada banyak tipe usaha seperti itu, ada yang quick scheme action atau harus cepat masuk karena memang easy entry, ada juga yang high-tech dan heavy research di mana bisnis modelnya belum ada meskipun marketnya ada. Contoh lain seperti lahirnya Microsoft sebagai platform komputer. Itu belum ada bisnis modelnya sebelumnya, maka perjalanan panjang pun harus dilakukan sebelum take off. Misalnya lain lagi yaitu HP, Hewlett-Packard. Mereka kerja dan riset di garasi sebelum melahirkan komputer yang kemudian barulah melahirkan bisnis model baru, produk baru. Perlu dicatat, bisnis model baru lahir karena adanya pasar tapi belum ada model usahanya. Ini beda dengan disruption model yang sedang populer saat ini, yaitu merusak tatanan yang ada menjadi lebih masif menjadi lebih mudah dan lain sebagainya, baru dengan mendisrupsi yang ada. Nah, ini tidak merusak bisnis yang ada, kita buat model baru. Ini memang bisnis baru yang memanfaatkan pasar yang luas. Dalam diskusi kemarin, kami bertiga harus membuat alchemy yang baru dan ini adalah model ke-8, artinya, sebelum jadi komersial pun kami sudah mengganti dan bermetamorfosis untuk ke-8 kalinya, semuanya beda, semuanya makin tajam, bukan melebar, kami bertiga sebagai pemilik, ditambah 3 staf. Mas D yang pegang operasional, kami masih skala lab, bisnis beginian melelahkan sekali, bayangkan, 3 staf itu dibayar dan mereka bukan orang bawah, semuanya S2, komputer geek, peralatan mereka semua kelas atas, belum lagi sewa cloud, sewa server, dan banyak lagi penunjang pekerjaan, join Google Maps, lah, intinya setiap bulan angkanya lumayan. Baru 2 tahun saja hampir 4 miliar yang sudah kami investasikan, dan itu belum jalan, hahaha, inilah bedanya kalau mau masuk di Blue Ocean dengan bisnis model baru, dengan framework baru, dan main skala besar. Praoperasinya sebelum komersial pas waktu yang dibuang, semuanya panjang, lama, dan melelahkan, kalau api dalam diri kita kecil. Jangan coba-coba main beginian, kalau uluran kita tidak panjang, jangan pernah kepikiran memulai bisnis beginian, kalau timnya tidak kuat. Karakternya, jangan pernah memulainya, tim harus kuat lapar, harus punya passion untuk mempertahankan semangat juang. Ini sama sekali tidak mudah, jangan pernah berpikir untuk menjadi seperti Facebook, Oracle, atau HP kalau tidak kuat lapar. Kalau saya bagaimana? Wah, nggak bisa satu sumber income dengan bisnis model begini. Ini adalah cost yang dibuang dari pajak dan masuk ke kolom investasi. Jadi kami bukan sok-sokan punya banyak duit. Kami hanya harus menyiasati aturan main yang legal, yang sah, memanfaatkan kolom investasi sehingga bisa pindah buku daripada membayar pajak gedean, ya enggak? Soalnya saya dengan kabinet berjalan sudah pasang jarak, sudah males saya, logika saya sudah nggak masuk lagi dengan rezim ini, kalau bahasa Don Mafia. Dalam film Godfather, it's an insult to my intellectual. Coba, di mana logikanya, penjahat, koruptor, manipulator, perampok uang rakyat, diampuni pajaknya asal bayar 2% dengan nama tax amnesty, pengampunan pajak, mau uang haram, uang merampok, uang pejabat korup, pengusaha manipulator, dan banyak lagi sumber halal haram triliunan diampuni, rakyat kecil belanja, dipajak, kartu kredit, dipajak. Banyak lagi hal-hal kecil semua dihajar pajak, bagaimana sih mikirnya, yang gede diampuni, yang kecil dipecut? Nggak logis banget menurut saya, ini cuma menurut saya loh ya, jangan pada marah ya pengagum tax amnesty. Saya sudah di tahap nggak ngerti lagi mau ngomong apa kalau masih ada saja kaum yang tergila-gila dengan kebijakan tax amnesty, pada kepelet, kali ya. Korslet semua mikirnya, atau saya nih yang korslet?
Maaf deh, kalau begitu mungkin memang pemerintah maha benar dengan segala keputusannya, maaf loh ya, damai nih kita.